Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rina Luciana, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya mengambil tema tentang konsep dasar manajemen keuangan. Yang pertama adalah definisi manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Alangkah baiknya kita bahas satu persatu tentang manajemen keuangan. Manajemen berasal dari kata manage, berarti mengatur segala sumber daya yang dimiliki, mengatur atau memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan-tujuan sesuatu organisasi. Keuangan di sini berasal dari kata uang, kemudian berhubungan dengan kesejahteraan. Jadi manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan di setiap orang dan setiap organisasi. Kesimpulannya, manajemen keuangan sendiri adalah segala kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana pendanaan modal kerja dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, bagaimana mencari dana? Tentu dana dari awalnya dihimpun dari perusahaan itu sendiri. Modal dari perusahaan itu sendiri, kemudian ada pinjaman dari organisasi lain. Kalau untuk bank, biasanya dari BI, Bank Indonesia, kemudian dari nasabah. Yang kedua, bagaimana mengelola dana? Mengelola dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kedepannya, yaitu bagaimana membagi dana tersebut. Jadi kalau kayak di bank ada yang namanya produk-produk itu sendiri. Kayak bank syariah ada yang namanya mudharabah atau musyarakah dan sebagainya. Yang kedua, membagi dana. Yang selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan di sini memiliki 3 konsep. Yang pertama, perolehan dana. Yang kedua, penggunaan dana. Yang ketiga, pengelolaan aset atau aktiva. Yang pertama, perolehan dana. Perolehan dana di sini adalah seluruh aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana, baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, penggunaan dana. Penggunaan dana adalah berupa kegiatan dalam menggunakan dan menginvestasikan dana yang ada ke dalam bentuk aset. Yang ketiga, pengelolaan aset atau aktiva adalah segala kegiatan yang dilakukan ketika dana telah didapat dan telah diinvestasikan ke dalam bentuk aset. Yang selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan di sini ada 3. Yang pertama, keputusan investasi. Yang kedua, keputusan pendanaan. Yang ketiga, keputusan dividen. Yang pertama, keputusan investasi. Dalam keputusan investasi, manajemen harus bijak dalam memutuskan bentuk investasi. Apakah dana akan diinvestasikan dalam bentuk surat berharga maupun pembelian aset. Karena keputusan investasi ini mengandung resiko. Harus mempertimbangkan resiko-resiko yang akan datang, yang akan timbul. Yang kedua, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan, hal ini manajemen keuangan berfungsi untuk mempelajari segala sumber dana perusahaan, baik penambahan hutang maupun modal. Sebisa mungkin biaya yang dikeluarkan sedikit, namun bisa menghasilkan untung yang banyak. Yang ketiga, keputusan dividen. Keputusan dividen ini berhubungan dengan pemegang saham. Jadi keputusan dividen ini berhubungan dengan besarnya persentase laba yang akan diterima oleh pemegang saham. Yang selanjutnya, prinsip manajemen keuangan.
Prinsip manajemen keuangan di sini ada 7. Yang pertama, prinsip konsistensi. Yang kedua, prinsip akuntabilitas. Yang ketiga, prinsip transparansi. Yang keempat, prinsip kelangsungan hidup. Yang kelima, prinsip integritas. Yang keenam, prinsip pengelolaan. Yang ketujuh, prinsip standar akuntansi. Oke, yang sekarang penjelasan tentang prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, prinsip konsistensi adalah suatu sistem serta kebijakan keuangan perusahaan haruslah konsisten, tidak berubah dan dari periode ke periode. Yang kedua, prinsip akuntabilitas. Prinsip ini adalah suatu kewajiban hukum ataupun moral yang melekat kepada individu. Yang ketiga, prinsip transparansi adalah manajemen harusnya terbuka terhadap pekerjaannya, memberikan informasi tentang rencana dan segala aktivitas kepada yang berkepentingan, termasuk memberikan laporan keuangan yang lengkap dan tepat waktu. Yang keempat, prinsip kelangsungan hidup adalah supaya kesehatan keuangan perusahaan terjaga, semua pengeluaran operasional ataupun tingkat yang strategis harus disesuaikan dengan dana yang ada. Yang kelima, prinsip integritas. Setiap individu harus memiliki tingkat integritas yang mumpuni dalam menjalankan kegiatan operasional. Yang keenam, prinsip pengelolaan. Di sini adalah manajemen keuangan harus bisa mengelola dengan mumpuni dana yang sudah didapat dan memberikan jaminan. Yang ketujuh, prinsip standar akuntansi. Sistem akuntansi keuangan yang dipakai harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar yang aturan akuntansi yang berlaku. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.